Salam Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya Febrian Sugulem. Saya prodi teologi, saya mahasiswa di STM Anugerah Misinis Barat. Nah, saya kali ini akan membahas tentang teologi sistematika 2. Nah, di sini saya sudah menyusun secara tersusun atau bentuk rangkuman yang saya rangkum sendiri, dan berbagai kalimat yang saya gunakan menurut pemahaman saya dan logika saya, dan berbagai sumber buku juga, yaitu tentang buku rangkuman teologi sistematika 2. Nah, antropologi ini berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata atropos yaitu manusia. Nah, saudara yang terkasih, dan logian itu ilmu. Jadi dengan itu kita dapat mengertikan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, dengan kata lain juga, kita harus mengetahui bahwa sistematika ini mempelajari tentang manusia, dan bukan hanya itu, kedepannya juga akan membahas berbagai dosa yang dilakukan manusia. Kata manusia dalam bahasa Inggris man, dalam bahasa Ibrani Adam. Itu merupakan nama pribadi manusia yang pertama kata yang menunjukkan kepada manusia atau laki-laki, saudara. Nah, secara teologis, antropologi adalah memandang manusia dari sisi teologis, akan membahas dan mempelajari hubungan manusia dengan Allah. Nah, sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat amat baik atau sangat baik karena segambar dan serupa dengan Allah. Pandangan Alkitab, manusia diciptakan oleh Allah. Asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan beserta hewan dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri setelah memiliki pertimbangan dan perencanaan dari Allah. Berbagai hal yang lain ia lakukan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tetapi Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya, yaitu kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di situ manusia sebenarnya tidak hadir sendirian, tetapi manusia pada saat itu memiliki sumber dari Allah. Manusia juga mencerminkan tentang Allah karena manusia itu Tuhan atas segala bumi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Manusia itu seperti Allah, tetapi bukan dalam arti dia setara dengan Allah, tapi tidak, dia hanya memiliki rupa, memiliki wajah yang sama, memiliki bentuk yang sama, memiliki pikiran. Nah, Allah artinya manusia memiliki potensi-potensi seperti Allah, tetapi manusia harus mempertanggungjawabkan segala karunia-karunia yang diberikan Allah untuk memperlengkapi manusia, dan manusia juga harus mewakili Allah. Karena manusia diciptakan secara khusus, secara gambar dan rupa Allah, manusia juga diciptakan secara istimewa. Karena manusia yang diciptakan secara istimewa, maka manusia yang paling tertinggi dibanding dengan ciptaan yang lain. Kita bisa melihat di Mazmur pasal 100 ayat 39 ayat 14. Saudara bisa melihat di Alkitab. Nah, jadi manusia itu bukanlah berasal dari kerak, tetapi manusia itu berasal dari debu tanah yang diciptakan oleh Allah sendiri. Para teolog ada yang mengatakan manusia terdiri dari dikotomi dan trikotomi. Kadang-kadang dengan dua unsur ini sering terjadi perdebatan di kalangan para teolog, sehingga mengakibatkan ketidaksatuan hati. Nah, justru kita di situ sebagai manusia harus memiliki potensi rohani, potensi moral, potensi rasio, potensi untuk berkuasa, potensi kreatif, berkaitan dengan rasio. Dan manusia juga memiliki IQ dan EQ, dan manusia juga wajib memiliki ketiga ini, meningkatkan spiritual kepada Allah. Hamartologi berasal dari dua kata, dari kata Yunani, yaitu hamartia, tidak mencapai target atau sasaran disebut dosa atau salah sasaran. Nah, di sini juga manusia sering jatuh ke dalam dosa, meleset, salah sasaran. Nah, dan logos itu ilmu. Jadi dengan itu hamartologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Nah, dosa ini sangat banyak muncul dalam Alkitab, baik dalam PL dan PB. Dosa dalam PL yaitu hata. Begitu juga dengan hata. Begitu juga dengan bahasa Ibrani, tetap hata, tidak tetap standar yang ditetapkan oleh Allah, atau afon, bengko, atau berputar-putar.
ini seakan-akan hanya di dalam dirinya yang paling benar di hadapan Tuhan, padahal selalu dan mengatur diri sendiri tidak sesuai dengan Allah. Nah, peshab itu tetap sama dalam bahasa Ibrani yang artinya melawan, yang berhak atau melawan perintah Allah. Jadi dengan itu manusia sudah melebihi batas, sehingga manusia ini, saudara yang terkasih, jatuh dalam dosa. Ini diakibatkan ketidaktaatan tadi atau melawan kehendak Allah. Perjanjian baru yaitu menghamartia dosa yang sering muncul dalam perjanjian baru dan dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, juga pikiran yang jahat. Kita bisa melihat di Roma pasal 3 ayat 23. Nah, di situ saudara ada adikia. Adikia memiliki arti yaitu kejahatan. Bisa kita lihat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para basis ini menyimpang ke kanan atau ke kiri. Misalnya tidak pas sasaran. Nah, saudara yang suka, dengan adanya penyimpangan ini kita bisa melihat di Roma pasal 4 ayat 15. Nah, anomia ini keadaan hati yang tidak sesuai dengan hati Allah sehingga menjadi dosa. Asbela yaitu keadaan fasik, tidak bertuhan atau berlawan dengan Allah. Roma pasal 1 ayat 18. Dan Yudas, jelas Yudas mengkhianati Tuhan Yesus pada saat itu. Dia menjual. Di Yudas pasal 14 ayat 15. Dan berpatoma yaitu pratoma yaitu tidak berdiri teguh dalam iman yang ia miliki atau berbalik hal-hal yang lain. Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15. Jadi manusia itu dalam perjanjian baru sudah berbuat dosa sejak berada dalam rahim ibu kita. Asal mula dosa ini berasal dari malaikat, bukan dari Allah. Kita bisa melihat dari Yesaya pasal 6 ayat 30 ayat 6 ayat 3 bahwa Allah itu kudus dan tidak dapat dicobai oleh siapapun, karena malaikat pada saat itu mempunyai kesombongan yang menganggap dirinya lebih baik karena ia bekerja untuk memuji Tuhan, sehingga malaikat itu jatuh karena kesombongan. Nama malaikat itu disebut dengan Lucifer. Nah, kita bisa lihat di Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 17. Di situ Bapak Ibu bisa saudara membacakannya secara langsung, bisa melihatnya secara langsung dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih, dan kita membandingkan juga dengan 2 Tesalonika ayat 4 itu. Sehingga Allah membuat Lucifer itu jatuh ke bumi hingga menjadi iblis, lalu manusia menerima berbagai ujian. Nah, manusia setelah Lucifer ini jatuh, mereka menerima berbagai cobaan dari si iblis ini. Berbagai ujian. Nah, Allah menguji Adam dan Hawa pada saat mereka berada dalam Taman Eden. Itu di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dan iblis juga mencobai mereka. Kejadian ayat 3 ayat 1 itu. Dari sinilah mulai ada dosa, dan Adam dan Hawa jadi mereka mengalami kematian jasmani dan kematian rohani akibat dari ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Banyak sekali dosa yang mereka lakukan, yaitu kesombongan, iri hati, amarah, ketamakan, egois, nafsu seksual, kemalasan, dan kerakusan. Nah, jadi dosa ini semua tidak bisa ditebus oleh manusia kecuali Allah yang melakukannya. Allah juga yang sungguh menyelesaikan semuanya. Kita bisa melihat di Yesaya pasal 53 ayat 5 dan Roma pasal 8 ayat 3. Nah, hanyalah Allah yang bisa menghapuskan manusia ini dengan cara Allah sendiri. Maka dengan itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga ia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita ini, untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dengan itu kita bisa melihat kemahaadilannya yang ia berikan kepada kita. Jadi kita juga sebagai manusia juga harus adil. Karena Allah udah duluan adil. Dan bagaimana kasihnya itu yang dimiliki seorang bapak
kepada anaknya, bahwa Allah itu Maha Kudus, Ia memberikan anaknya yang jadi korban penghapus dosa kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita sebagai manusia ciptaannya. Jadi yang kita dapatkan sampai sekarang ini hanyalah pemberian semata dari Allah, atau hanya kasih karunia dari Allah sendiri. Makanya kita sampai sekarang ini masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu karena hanya kasih anugerah atau kasih cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi saudara yang terkasih, mari kita menghindari dari dosa supaya kita tetap bisa juga kudus. Begitu juga dengan saudara yang telah menonton video ini. Dan demikian saja video saya ini yang singkat ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan mohon undur diri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jauhi yang buruk, dekati yang baik. Cari teman yang baik, jangan cari teman yang buruk. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.